Kemudian ada lanjutkan lagi materinya. Kemudian ada komputer mainframe. Nah, komputer mainframe ini adalah komputer jenis yang mempunyai kemampuan untuk multi user, kemudian menggunakan teknologi time sharing, sehingga efeknya itu tidak begitu dirasakan oleh user atau si pemakainya, gitu. Jenis komputer ini memiliki suatu central processing unit, storage device yang agak besar. Kemudian di sini komputer ini cocok untuk skala besar suatu perusahaan. Kemudian ada mini komputer. Mini komputer ini hampir sama dengan mainframe, hanya jumlah terminalnya itu disambung tidak sebanyak komputer sebelumnya. Kemudian di sini ukuran fisiknya itu tidak terlalu besar. Nah, ini bisa digunakan dengan teknologi LAN atau Local Area Network. Ini data General Nova mini komputer. Kemudian ada juga personal komputer atau PC. Nah, ini jenis komputer yang sering kalian gunakan. Memiliki semua perangkat input proses output yang dirangkai menjadi satu. Nah, ini keyboard. Kemudian proses ini untuk perangkat prosesnya, perangkat inputnya, perangkat outputnya, gitu. Kemudian jenis ini paling banyak digunakan bisa di rumah, di kantor maupun sekolah, begitu. Kemudian selain perangkat keras ada juga perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau software itu pengertian pertamanya adalah digunakan untuk data yang di-format dan disimpan secara digital. Ini termasuk ke dalam program komputer. Kemudian dokumentasinya dan berbagai informasi itu dapat dibaca dan dituliskan oleh komputer. Nah, suatu komputer itu tanpa perangkat lunak itu juga tidak dapat berjalan karena tadi komputer itu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan web. Kemudian program komputer ini berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat keras. Jadi kalau sudah ada pengguna, sudah ada perangkat keras, tapi tidak ada sesuatu yang memicunya berupa perangkat lunak, ya komputer ini useless, gitu, tidak dapat digunakan. Nah, software ini ada 4 cabang. Ini kalau berdasarkan utility atau peralatannya itu contohnya BIOS, RTAS, RJS, EVI. Kemudian software untuk sistem perangkat lunaknya itu sistemnya bisa Windows, Linux, Unix maupun macOS. Kemudian ada perangkat lunak untuk pemrograman ini Visual Basic, COBOL, Pascal, Borland, Fortran, Delphi. Kemudian untuk aplikasi untuk perangkat lunak untuk aplikasi itu misalkan untuk pengolahan data itu ada Word, Excel, Word, kemudian Excel juga, pengolahan kata itu Word, pengolahan angka contohnya Excel, pengolahan presentasi itu PowerPoint, pengolahan data itu bisa database, pengolahan gambar itu bisa Corel Draw contohnya, pengolahan audio video itu ya bisa Code3G, kemudian Pineapple dan lain sebagainya, gitu. Jadi software atau perangkat lunak itu terbagi ke dalam beberapa cabang, gitu. Nah, kemudian perangkat lunak sebelum komputer generasi pertama itu ada sistem kode namanya Polybius Telegraph. Kemudian ada juga Babbage Analytical Engine, kemudian program mekanik, kemudian adanya bugs atau kutu yang terjepit mati. Nah, di situ makanya dibuatlah suatu perangkat lunak. Kemudian program yang dibuat ini dengan cara menghubungkan beberapa sirkuit di dalam komputer, kemudian atau membuat mesin language yang disimpan di dalam memori komputer secara permanen, gitu. Nah, sehingga di sini bersifat unik
kemudian bisa digunakan dengan aplikasi yang lain, kemudian bisa diprogram atau ditulis kembali ke dalam suatu bahasa mesin. Kemudian perkembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi itu yang pertama itu Fortran, LISP, Algol, COBOL, Logo, kemudian JPSS, RPG, APL, Basic, PL1, Pilot, Ford. Nah ini Pascal itu masih sering digunakan untuk pengenalan algoritma. Kemudian SHRDLU, SAM76, Prolog, Smalltalk, C. Nah, C ini digunakan untuk sistem operasi Unix, tapi bisa juga kita gunakan sekarang di Windows. Kemudian koma, modula 2, ada Electrical Pencil, WordStar, Apple Writer, kemudian Visi Calculator, Database 2, Lotus 123 ini dulu saya pernah belajar di SMA tahun 1998. Kemudian ini sistem operasi yang pertama itu dikembangkan oleh General Motors Research Laboratories pada komputer IBM 701, kemudian Unix, kemudian CP/M itu operating system komputer mikro 8 bit, MS-DOS, nah ini juga Microsoft Disk Operating System. Nah ini dulu juga saya pernah tahun 98-99. Kemudian Apple Macintosh, ini bisa digunakan untuk join dan multitasking. Microsoft Windows, nah yang sudah kalian pakai itu, kalau kalian pakai Windows itu ditemukan pertama kali di tahun 85. Kemudian ada IBM OS 2, ini ada Windows 386, Windows 7, Windows 8, sampai sekarang itu Windows 10 ya. Kemudian menurut Tannenbaum, sistem operasi itu mengalami perkembangan yang sangat cepat. Nah ini di generasi pertama tahun 1945 sampai 55 itu diawali dengan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik yang ini bisa mengerjakan instruksi secara langsung. Kemudian generasi yang kedua ini 1955 sampai 65 itu adanya batch processing system, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Nah, pada generasi ini tetapi belum dilengkapi dengan sistem operasi gitu. Kemudian di generasi ketiga tahun 1965, tahun 1980 itu sudah adanya multi user dan multi programming. Kemudian generasi keempat itu tahun 1980-an itu sudah ada perbaikan dari graphical user interface. Nah ini untuk tampilannya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ada pertanyaan? Nanti silakan kalian masukkan pertanyaannya di grup WA kelas. Kemudian berikutnya adalah sistem komputer. Nah, sistem komputer itu terdiri dari input device, processing device, dan output device. Di mana di dalam processing device ini itu kita bisa melakukan dari processing device ini kita bisa menyimpan maupun menggunakan data, kemudian bisa juga dikomunikasikan melalui communication device. Nah, input device itu contohnya keyboard, mouse, scanner, OCR reader, graphics tablet, mikrofon, webcam, touchscreen. Kemudian processing device itu CPU, prosesor, kemudian output device itu ada printer, monitor, projector, infocus, braille display, speakers, headphones, TV screen,
tactile device. Kemudian untuk mengkomunikasikan ini antara device satu dengan device yang lain itu bisa menggunakan modem, wifi card, network card, atau bluetooth. Kemudian untuk tempat penyimpanannya itu ada hard disk atau hard drive, USB stick, Blu-ray drive, CD drive, DVD drive maupun SD card. Nah, dari bagian tadi, beberapa fungsi komputer itu adalah untuk input data, proses data, menghasilkan informasi, kemudian menyimpan data maupun informasi. Komponen utama sistem komputer tadi sudah saya jelaskan, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau brandware. Saya lewat, kemudian teknologi pribadi. Nah, ini sekarang teknologi itu memungkinkan dimiliki oleh semua kalangan. Karena teknologi di zaman sekarang itu sudah ada dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal begitu. Nah, kalau sekarang itu banyak sekali pengguna itu selain memiliki komputer desktop itu juga memiliki komputer jinjing gitu seperti laptop, MacBook dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk segi portabilitas dan personalisasi itu ada smartphone ya, baik itu Android maupun iOS atau Apple gitu. Kemudian teknologi pribadi yang paling populer di zaman sekarang itu pemutar audio, video, kemudian radio high-tech, satelit, high definition dan internet, kemudian kamera digital, televisi, PC tablet, ponsel cerdas atau smartphone, kemudian sistem video games dan masih banyak lagi gitu. Ini ada pemutar video dan audio. Nah, ini ya untuk penyimpanan data, sampling rate, proses transfer file, perekaman audio video, radio FM. Nah, ini dampak sosialnya adalah bagaimana si pemutar audio dan video ini mengubah kebiasaan seseorang dalam mendengar audio dan melibatkan videonya. Nah, di sini kalau misalkan orang ini terlalu edik dengan perangkat komputer, ini ya komunikasi dengan orang lain itu berkurang begitu. Kemudian radio high-tech di sini berupa satelit, high definition maupun internet gitu. Nah, ini jadi ada radio streaming misalkan. Kemudian di sini ada juga radio high definition, itu menyediakan suara satelit yang setara secara kualitas dan memungkinkan dua stasiun digital itu berbagi frekuensi yang sama. Kemudian ini kamera digital, televisi ini juga ada macam-macamnya, PC tablet, ponsel cerdas. Kemudian ini kalau anak-anak muda sekarang itu sistem video game. Terima kasih. Untuk pertanyaan itu silakan dimasukkan nanti ke grup WA, nanti akan kita diskusikan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.